Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifan Nursafa Yuwono dengan NIM 44223110013. Program Studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 alur skema penyiaran, yaitu penyiaran terestrial, penyiaran streaming, penyiaran satelit, dan penyiaran kabel. Yang pertama adalah pola penyiaran terestrial. Dimulai dari konten dan audio. Jadi konten audio ini adalah konten siaran yang akan disiarkan oleh beberapa media kepada audiens. Konten dan audio ini akan dialihkan ke control master room, di mana di control master room ini konten akan diedit dan diperjelas sehingga siap untuk disiarkan. Selanjutnya konten akan disiarkan langsung dan dialihkan melalui OB-Fan. Nah, di OB-Fan ini konten akan langsung disiarkan melalui transmitter atau menara pemancar, yang dimana transmitter ini akan menyiarkan konten lewat satelit dan juga dialihkan ke parabola. Nantinya parabola ini akan menyiarkan alur konten yang sudah didapat melalui satelit menuju ke antena, yang dimana di antena ini konten tersebut akan disiarkan ke dua televisi. Yang pertama yaitu ke TV analog. Nah, di mana antena ini harus memerlukan sebuah alat medium yaitu set-top box. Set-top box ini akan menggunakan kabel HDMI sebagai perantara konten menuju TV analog. Nah, yang kedua yaitu TV digital. Kemudian konten tersebut langsung disiarkan kepada audiens. Yang kedua yaitu pola penyiaran satelit. Dimulai dari konten dan audio, lalu dialihkan ke control master room yang memfilter audio mixer maupun video mixer. Ruangan ini berfungsi untuk mengatur proses penyiaran stasiun televisi. Kemudian dialihkan ke encodulator yang berfungsi mengubah video menjadi siaran digital. Lalu dialihkan ke transmitter yang berfungsi sebagai pengubah siaran digital menjadi gelombang frekuensi. Tahapan selanjutnya yaitu VSIT, yaitu Very Small Aperture Terminal, yang berfungsi menerima dan mengirim data ke satelit. Lalu satelit berfungsi untuk meneruskan sinyal untuk dikirimkan ke titik-titik lainnya yang ada di bumi. Tahapan selanjutnya yaitu parabola, sebagai penerima sinyal gelombang yang dikirim oleh satelit, kemudian dialihkan ke decoder yang berfungsi menangkap sinyal dan merubah sinyal tersebut menjadi sinyal audio yang dapat ditayangkan di televisi dan dapat ditonton oleh audiens. Yang ketiga yaitu pola penyiaran streaming. Dimulai dari konten dan audio, lalu dialihkan ke control master room yang memfilter audio mixer maupun video mixer. Ruangan ini berfungsi untuk mengatur proses penyiaran stasiun televisi. Tahap selanjutnya yaitu encoder, yang berfungsi sebagai pengubah video menjadi siaran digital. Lalu menuju ke tahap selanjutnya, yang dimana perangkat software middleware berfungsi untuk menghubungkan encoder ke aplikasi VOD atau video on demand secara efisien. Fungsi server video on demand ini adalah untuk mengontrol program siaran yang tersedia. Kemudian ada beragam aplikasi video on demand yang dapat dinikmati audiens melalui Smart TV. Contohnya seperti WTV, YouTube, Netflix, Disney Hotstar Plus, View Video, atau aplikasi-aplikasi video on demand lainnya. Yang keempat yaitu penyiaran kabel. Dimulai dari konten dan audio, lalu dialihkan ke control master room yang memfilter audio mixer maupun video mixer. Kemudian dari MCR disalurkan ke stasiun-stasiun pemancar digital yang digunakan untuk memodulasi sinyal digital ke dalam bentuk analog. Tahap selanjutnya yaitu VSIT atau Very Small Aperture Terminal. Dalam penyiaran kabel, VSIT dapat digunakan sebagai penghubung antara stasiun pemancar dan penerima. VSIT ini juga memungkinkan penyiaran kabel untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel biasa. Dengan menggunakan VSIT, penyiaran kabel dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan memperluas jangkauan siaran mereka. Tahapan selanjutnya yaitu satelit, yang berfungsi sebagai teknologi tambahan bagi kabel komunikasi kapal selam optik fiber. Dengan adanya satelit, rantai komunikasi dapat disambungkan ke seluruh daerah yang semula tidak mudah dimasuki oleh metode gelombang mikro sebagai sistem darat. Melalui satelit, semua tempat dalam negeri dapat dijangkau oleh fasilitas komunikasi, baik fasilitas berupa penyaluran telekomunikasi sendiri maupun fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu kabel transmisi. Kabel transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga dapat ditayangkan di televisi dan dapat ditonton oleh audiens.
Baiklah, tadi adalah penjelasan tentang 4 alur skema penyiaran. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.